Halo, saya Syira Safira. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan jembatan. Jadi, jembatan itu merupakan suatu struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas halangan. Jembatan yang direncanakan adalah jembatan beton bertulang dengan panjang 30 meter dan lebar 10 meter. Pertama dilakukan perencanaan struktur atas jembatan. Bangunan atas jembatan menampung secara langsung beban-beban lalu lintas, orang, barang, dan apapun yang berada di atas jembatan, dan kemudian menyalurkan beban tersebut ke bangunan bawah jembatan. Bangunan atas yang direncanakan yaitu pipa railing, tiang sandaran, dan pelat cantilever yang merupakan bagian dari trotoar, kemudian pelat lantai kendaraan, gelagar, dan balok diafragma. Pipa railing atau pipa sandaran direncanakan menggunakan pipa dengan diameter 3 inci atau 7,63 cm dengan panjang pipa 2 meter. Perhitungan pembebanan yang terjadi pada pipa terdapat beban sendiri yaitu sebesar 7,5 kg per meter dan beban hidup sebesar 100 kg per meter. Didapatkan momen yang terjadi pada pipa sandaran adalah sebesar 63,38 kg meter. Setelah didapatkan momen yang terjadi pada pipa, dilakukan perhitungan kontrol terhadap bahan dan tegangan di mana tegangan ultimate harus lebih kecil sama dengan tegangan izin, dan didapatkan dari perhitungan bahwa tegangan ultimate terbukti lebih kecil dari tegangan izin. Setelah dihitung pipa sandaran, dihitung tiang sandarannya dengan data perencanaan tiang sandaran sebagai berikut. Dari perhitungan didapatkan momen maksimum yang terjadi pada satu tiang sandaran sebesar 230 kg meter. Dari perhitungan tulangan tiang sandaran didapatkan rasio tulangan minimumnya adalah 0,058, rasio tulangan perlunya adalah 0,01381, luas tulangannya adalah 135,991 mm persegi, luas penampangnya adalah 78,54 mm persegi, dan jumlah tulangan sebanyak 20, di mana tiang sandaran ini menggunakan tulangan 2D10. Untuk kontrol kapasitas momen, PMN harus lebih besar sama dengan MU. Pada perhitungan plat cantilever terjadi pembebanan pada plat yaitu beban mati dan beban hidup. Beban mati terdiri dari tiang sandaran, pipa railing, plat cantilever, trotoar, dan air hujan. Didapatkan beban matinya adalah sebesar 525,456 kg meter dan beban hidupnya adalah 610 kg meter. Setelah itu didapatkan pembebanan yang terjadi pada plat cantilever adalah sebesar 1606,5 kg meter. Pada penulangan plat didapatkan rasio tulangan perlunya adalah 0,0036 dan rasio tulangan minimumnya adalah 0,058. Luas tulangan sebesar 895 mm persegi dan luas penampangnya adalah 948 mm persegi dengan jarak tulangan sebesar 148 mm. Jadi digunakan tulangan D13 140 mm. Yang keempat adalah plat lantai jembatan dengan tebal plat 20 cm. Beban mati pada plat lantai ada berat sendiri plat sebesar 500 kg per meter. Berat aspal plus overlay sebesar 220 kg per meter dan berat air hujan sebesar 50 kg per meter. Sehingga total beban matinya adalah sebesar 770 kg meter. Beban hidup pada plat diasumsikan sebesar 1000 kg per meter dan didapatkan beban rencana terfaktornya sebesar 2524 kg meter. Dari hasil perhitungan didapatkan momen arah melintang lapangan sebesar 363,5 kg meter, momen arah memanjang lapangan sebesar 171,6 kg meter, dan momen arah melintang tumpuan sebesar 767,3 km.
Pada penulangan plat lantai arah melintang lapangan didapatkan rasio tulangan minimumnya sebesar 0,0058 dan rasio tulangan perlunya sebesar 0,0004. Dari rasio tulangan didapatkan tulangan sebesar 1791 mm persegi dan luas penampang sebesar 1896 mm persegi dengan jarak antara tulangan sebesar 148 mm. Jadi digunakan tulangan D13 140 mm. Pada penulangan plat lantai arah memanjang lapangan didapatkan rasio tulangan minimumnya sebesar 0,0058 dan rasio tulangan perlunya sebesar 0,0001. Dari rasio tulangan didapatkan luas tulangan sebesar 2686 mm persegi dan luas penampangnya sebesar 2844 mm persegi dengan jarak antara tulangan sebesar 148 mm. Jadi digunakan tulangan D13 140 mm. Dan pada penulangan plat lantai arah melintang tumpuan didapatkan rasio tulangan minimumnya sebesar 0,0058 dan rasio tulangan perlunya sebesar 0,00009. Dari rasio tulangan didapatkan luas tulangan sebesar 1791 mm persegi dan luas penampang 1896 mm persegi dengan jarak antara tulangan sebesar 148 mm. Jadi digunakan tulangan D13 140 mm. Yang kelima, perhitungan gelagar dengan data perencanaan sebagai berikut. Panjang gelagar 30 meter, lebar pekerasan 8 meter, lebar trotoar 1 meter, jarak antar girder 2 meter, lebar gelagar 40 cm, tinggi gelagar 1 meter, tebal plat lantai 20 cm, tinggi air hujan 5 cm, mutu beton 25 MPa dan mutu baja 390 MPa. Dilakukan perhitungan momen dan gaya gesek terfaktor, didapatkan total momen terfaktornya sebesar 1.199.179,2 kg dan gaya gesek terfaktor sebesar 144.662,4 kg. Untuk menghitung penulangan lentur gelagar dipakai momen terfaktor sebesar 1.199.179,2 kg, didapatkan luas tulangannya sebesar 4.647,52 mm persegi, luas penampangnya sebesar 380,13 mm persegi sebanyak 13 buah. Dihitung jumlah tulangan maksimum baris pertama dan kedua sebanyak 5 buah. Jarak bersih antar tulangan pada baris pertama dan kedua adalah 46,5 mm. Kemudian dihitung jumlah tulangan maksimum baris ketiga didapatkan sebanyak 3 buah dan jarak bersih antar tulangan baris ketiga adalah 40 mm. Dilakukan kontrol jarak dan terbukti aman, jadi digunakan tulangan 13D22. Untuk menjamin agar gelagar bersifat taktil, maka tulangan tekan diambil 30% tulangan tarik. Didapatkan luas tulangan sebesar 1482,52 mm persegi dengan jumlah 4 buah, jadi digunakan tulangan tekan 4D22. Untuk penulangan geser digunakan gaya geser terfaktor sebesar 144.662,4 kg. Didapatkan luas tulangannya sebesar 374,8 mm persegi dan luas penampangnya sebesar 113,23 mm persegi sebanyak 4 buah, jadi digunakan tulangan 4D12. Yang keenam adalah perhitungan balok diafragma dengan panjang bentang 2 meter, lebar 30 cm dan tinggi 50 cm dengan mutu beton 25 MPa dan mutu baja 240 MPa.
Berat sendirinya adalah 360 kg per meter, maka didapatkan bebannya sebesar 180 kg meter. Pada penulangan balok diafragma didapatkan rasio tulangan perlunya adalah 0,00034 dan rasio tulangan minimumnya adalah 0,0058. Luas tulangan sebesar 773,06 mm persegi dan luas tulangan penampang 201,318 mm persegi dengan jumlah tulangan sebanyak 4 buah. Jadi digunakan tulangan 4D16 pada balok diafragma dan tidak diperlukan tulangan geser. Yang kedua, melakukan perencanaan struktur bawah jembatan. Struktur bawah jembatan ini merupakan bangunan yang terletak pada bagian bawah jembatan yang berfungsi untuk memikul beban-beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian disalurkan ke fondasi yang kemudian diteruskan ke tanah di bawahnya. Bangunan bawah yang direncanakan adalah abutmen dan fondasi. Pada abutmen dihitung beban sendiri, beban mati tambahan, dan beban lajur, di mana beban matinya adalah beban struktur atas dan beban abutmennya sendiri dengan total beban sebesar 43.383,4 kg. Beban mati tambahannya adalah sebesar 15.000 kg dan beban lajurnya adalah sebesar 445.800 kg. Didapatkan total gaya aksiator faktornya adalah sebesar 888.838,42 kg. Perhitungan penulangan abutmen arah melintang didapatkan MU sebesar 20,13 ton meter, luas tulangan sebesar 3080 mm persegi, luas menampang sebesar 380,15 mm persegi, dan jarak tulangan sebesar 120 mm, maka dipakai tulangan D22 120 mm. Pada perhitungan penulangan abutmen arah melintang didapatkan MU sebesar 37,24 ton meter, luas tulangan sebesar 3080 mm persegi, luas penampang sebesar 380,15 mm persegi dengan jarak tulangan sebesar 120 mm, maka dipakai tulangan D22 120 mm. Dan pada perencanaan fondasi pertama dihitung kekuatan bahan tiang dengan diameter tiang sebesar 30 cm, tebal beton 6 cm, dan mutu beton 29 MPa. Didapatkan P tiang sebesar 43.368,3 kg. Kemudian dihitung daya dukung berdasarkan data sontir, diasumsikan QC sebesar 150 kg per cm persegi dan jumlah hambatan pelekatnya sebesar 3.729 kg per cm dengan kedalaman 12,4 meter. Didapatkan P tiangnya sebesar 105.614,06 kg. Kemudian dihitung daya dukung kelompok tiang di mana Pmax-nya sebesar 111.104,8 kg dan efisiensi tiangnya sebesar 0,805. Kemudian dihitung daya dukung tiap tiang pada kelompok tiangnya dan didapatkan P ultimatenya sebesar 85.019,32 kg. Dilakukan kontrol Pmax terhadap P ultimate yang terbukti aman. Sekian video hari ini, terima kasih.